Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali kita bertemu di ibadah secara online bersama gereja kita GB Home Palem Galaksi. Terima kasih untuk berkat dan anugerah Tuhan. Hingga sampai hari ini, kalau kita masih ada, kalau kita masih bisa dilindungi, semua karena anugerah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua dimanapun Anda berada, kita persiapkan hidup kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, kembali kami boleh beribadah Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, ini keinginan kami, kerinduan kami untuk lebih lagi Tuhan memuji, menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami dimanapun semuanya kami berada. Di rumah kami masing-masing, Engkau ada di setiap tempat kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oh, terima kasih Bapa. Mari kita angkat satu buah pujian. Walau kita harus berjalan dalam lembah yang kelam, percaya bahwa perlindungan Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan berharga, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita katakan kembali, walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, oh, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Angkat tanganmu, katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan. Katakan lagi, Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya
setiamu Tuhan di hidupku. Sembah, diangkat suara dan hatimu. Kami percaya Tuhan, dalam janji-Mu Tuhan ada kemenangan Tuhan, ada pemulihan Tuhan, ada pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kaulah juru selamat kami yang hidup, Kaulah petolong kami. Haleluya. Walau kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, namun Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengandalkan Kau Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita katakan Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan katakan besar setiamu Tuhan. Katakan lagi besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau berdoa syafaat, kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Oh rapasikiara lapatakaya ralapasikiara lapara. Korea rapatakaya ralapasikiara lapara. Bapak, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu, dan juga keempat wakilnya berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk Ketua Rayon dan Cabang Khusus, kiranya kesehatan, kekuatan, dan tuntunan-Mu selalu menyertai. Kami juga menyerahkan khususnya buat Gembala CK2, Ibu Pendeta Lydia, beserta wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Kami juga berdoa buat gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo dan Ibu Helen, serta anaknya Andi dan Debbie, serta cucunya Abigail. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami seraya banyak orang. Kami juga berdoa buat wakil gembala kami, Bapak Wisnu, beserta istri, beserta anaknya Adit. Tuhan lindungi dan Tuhan sertai apapun yang dikerjakan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, virus corona diamlah, ekonomi bangkit. Dan kami juga berdoa khususnya buat presiden kami, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga wakil presiden dan para menteri-menteri DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan, Bapa berikan semua bekerja dengan sehati.
Kami juga berdoa buat GBI, buat COG, buat ORU, dan berdoa buat WIE. Bapa, pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia. Biarkan mereka Tuhan dengan segenap hati, cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu di GBI Home. Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Berikan setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan diadakan pada hari Minggu jam 11 pagi secara online melalui aplikasi Line. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan berkumpul di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung dalam komunitas school yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palam Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GBI Palam Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palam Galaksi. Puji Tuhan, pada bulan Februari ini kita diberikan anugerah yang luar biasa, yaitu kita dapat memberikan persembahan sulung, di mana berkat yang Tuhan beri di bulan Januari pada awal tahun ini. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita siapkan hati kita agar dapat memberikan persembahan sulung yang terbaik. Persembahan sulung dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening BCA 07376 07376 atas nama GBI Palam Galaksi. Dan tentu, sebelum memberikan terbaik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada bulan Februari ini kami diberikan anugerah untuk memberikan persembahan sulung. Biarkan kami dapat memberikan yang terbaik dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua,
petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2 dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan.
Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapak Ibu, mari kita akan memuji Tuhan dimanapun Anda berada. Siapkan kita semuanya untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Dia baik bagi kita Bapak Ibu. Dia mati, dia bangkit. Tuhan Yesus baik. Semuanya kita percaya Bapak Ibu. Kita akan pujian ini. Dia mati bagiku. Katakan. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Dia baik bagiku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Kita percaya Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Haleluya. Mari kita katakan, dia ada di dalam kita, bergerak di hidup kita. Amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kenanganku. Katakan, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia, angkat jempolmu Bapak Ibu, katakan, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Angkat tanganmu, katakan, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, Yesus, dia baik bagi. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Menjelang kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi kami semua, berikan kami telinga yang mendengar dan melakukan semua kebenaran firman-Mu. Dan Kau pakai Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai, tutup bungkus, proteksi dengan kuasa darah Yesus. Biar firman yang disampaikan itu sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Dan kami terima, boleh ditaburkan dalam hati kami dan bertumbuh Tuhan. Kami belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Mari Bapak Ibu, kita semua tanpa Tuhan kita tidak bukan apa-apa. Mari kita katakan sama Tuhan, bila Tuhan tak mau bersama kita, kita gak mau berjalan. Karena kita sadar, kita gak sanggup, kita gak mampu berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan pimpin langkah kita. Kita perlu Dia, Yesus, ada dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari katakan lagi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Katakan, pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, kita katakan lagi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan sekali lagi, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jalanlah dengan kami Tuhan, kami tak mau jalan sendirian Tuhan. Oralabaya syaralabaya. Shalom. Ya, saudara-saudara, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih akan kasih dan anugerah-Mu. Kalau Tuhan, hari ini kami boleh memasuki tahun 2021.
Kami bersyukur dan berterima kasih kami telah melewati tahun 2020 Tuhan. Tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan masalah kehidupan, baik masalah ekonomi, sakit penyakit yang mengakibatkan aneka masalah keluarga, kerjaan, usaha, apa saja Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kami telah melewati tahun 2020 bersama dengan Engkau Tuhan. Dan terlebih indah Tuhan, di tahun 2021 ini Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau terus menyertai kami, seperti Musa yang berbicara kepada Tuhan, jika Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami di tahun 2021, untuk kami Tuhan dapat melihat perkara-perkara besar, janji-janji Tuhan yang luar biasa, dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami yang berjalan bersama dengan Engkau dan diberkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan urapi hamba-Mu, kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan melalui kitab Kejadian pasal 13 tentang Abraham dan Lot boleh menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami boleh dapat melakukan kebenaran firman-Mu dan kami melihat perkara-perkara besar yang luar biasa. Haleluya, amin. Nah, di dalam firman Tuhan ini dikatakan di Kejadian pasal 13, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Saudara, dari firman Tuhan ini dijelaskan bagaimana Abram itu dipanggil Tuhan dari Mesopotamia untuk dia menempati tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu Palestina, saudara, ya, tanah perjanjian. Dan saudara-saudara, Abraham mendengarkan perkataan itu dan dia membawa Lot, ponakannya, saudara. Kenapa demikian? Karena memang orang tua Lot dan kakeknya yaitu Haran sudah meninggal, sehingga Abraham ketika dipanggil Tuhan dia membawa Lot. Padahal sebenarnya yang dipanggil keluar dari Mesopotamia itu Abraham, saudara-saudara. Tetapi Abram membawa Lot serta dalam perjalanannya, saudara-saudara. Dari firman Tuhan yang saya baca ini, saya bisa juga sedikit mengambil kesimpulan bahwa setelah Abram berangkat bersama dengan Lot dalam perjalanannya, sampai dia berpisah di pasal 13 ini, Allah tidak berbicara lagi. Tetapi begitu Lot berpisah dari Abraham, saat itu juga Allah berbicara kepada Abraham. Jadi saudara-saudara, ketika Abraham tidak melakukan perkataan Tuhan secara utuh, maka Allah berdiam diri. Tetapi ketika Abraham melakukan dengan sungguh-sungguh dan mulai melakukan kebenaran perintahnya, maka Tuhan mulai lagi menuntunnya. Saudara-saudara, lihat Abram begitu sangat mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, Lot itu, saudara, dibawa oleh Abram. Dia adalah keponakannya. Tetapi dalam perjalanan, di dalam pasal 13 ini diceritakan, Lot anak muda yang dahsyat, anak muda yang luar biasa. Jadi saya mau berbicara dua hal dari kebenaran firman Tuhan ini tentang Lot, anak muda yang berhasil dan luar biasa, dan Abraham juga yang dipanggil Tuhan berhasil dan luar biasa. Tetapi pada perbedaannya, yang sebenarnya saudara-saudara kan kita bisa melihat, apakah fokusmu di tahun 2021? Apakah mamon? Ataukah fokusmu kepada Tuhan? Dan dari ini kita bisa melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan orang yang sungguh-sungguh tidak mengasihi Tuhan. Lot ini anak muda yang luar biasa, dibawa oleh Abraham, berjalan bersama-sama mengikuti panggilan Tuhan untuk pergi ke tanah perjanjian. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, ternyata
Lot itu anak muda yang cemerlang, anak muda yang matanya fokus sekali untuk berhasil. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ternyata di dalam perjalanannya dikatakan, ayat 5, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Waktu Abraham membawa Lot, Lot juga bukan orang yang anak muda yang biasa. Dia sudah memiliki kekayaan yang pada zaman itu dengan binatang, saudara, dianggap cukup. Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Saudara-saudara, ternyata dalam perjalanannya bersama dengan Abraham, firman Allah mengatakan, ayat 6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Nah, firman Allah mengatakan demikian. Oleh karena begitu banyaknya berkat yang terjadi terhadap Abraham dan Lot, maka dikatakan tempat yang mereka tinggali itu tidak cukup untuk mereka. Jadi Lot ikut Abraham, pamannya, dibuat berhasil. Anak muda yang luar biasa, pinter, berbisnis, berusaha. Jadi dari apa yang dia bawa bersama dengan Abraham, pamannya itu, membuatnya dikatakan kekayaannya itu bahkan sama dengan kekayaan Abraham. Banyaknya binatang yang dimilikinya sama, bisa dikatakan bisa lebih barangkali ya, saudara-saudara. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Jadi saudara, di tempat orang Kanaan dan orang Feris ini, Abraham dan Lot, saudara, gembala-gembalanya bertengkar karena kekayaan yang luar biasa, saudara-saudara. Tetapi ternyata kalau kita lihat firman Tuhan ini, Lot tidak mencari solusi untuk menyelesaikan perselisihan yang ada antara gembala-gembalanya dan gembala pamannya. Sehingga akibatnya yang berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan itu adalah Abraham sendiri. Nah, Abraham berkata di dalam ayat yang ke-8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat seterusnya, ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Abraham yang melihat kenyataan yang ada, terjadinya perselisihan yang ada, mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi Lot ternyata tidak berpikir untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga akibatnya Abraham yang mengambil keputusan. Dan Abraham berbicara kepada Lot, silakan Lot, untuk kita tidak bertengkar karena kita kerabat, oleh karena sama-sama sudah kaya gitu ya. Dan secara usia pun barangkali Lot pada waktu itu sudah cukup layak untuk berpisah, karena toh dia juga sudah sukses, berhasil. Dan terjadi perselisihan, dan Abraham begitu luar biasa, paman yang baik. Dan waktu Abraham memberikan solusinya pun solusi yang luar biasa. Dia mendahulukan ponakannya, saudara, memilih tempat yang terbaik untuknya. Abraham tinggal mengikuti saja. Kalau keponakannya ke utara, dia ke selatan. Kalau ke timur, dia ke barat. Pilihannya Lot itu dia dibalikannya gitu ya, saudara. Jadi ini paman yang luar biasa baik, saudara. Dan Lot akhirnya dikatakan memilih apa yang ditetapkan oleh Abraham. Di dalam ayat 10 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi saudara, Lot ketika mendengarkan keputusan dari pamannya Abraham,
memberikan solusi yang terbaik untuk Lot, dan ternyata Lot mengambil yang luar biasa, lembah Sungai Yordan. Lembah yang subur, yang hijau. Nah saudara-saudara, dia melihat, wah ini kesempatan yang dahsyat saudara, bisa membuatnya lebih berhasil. Karena ini anak muda luar biasa. Ya saudara-saudara, dia cepat sekali sukses. Berarti dia memiliki naluri bisnis yang luar biasa bagusnya. Maka ketika Abraham memberikan dia kesempatan untuk memilih tempat supaya dia bisa mendapatkan pilihan yang terbaik, buru-buru dia lihat, matanya fokus untuk keberhasilan. Saudara-saudara, hai anak-anak muda, hari ini kau mendengarkan firman Tuhan. Ini contoh yang baik sebagai seorang anak muda, bagaimana untuk kita selalu fokus mencari pekerjaan, usaha, bisnis yang membuat selalu berhasil. Fokusnya dia adalah keberhasilan. Tidak salah saudara-saudara. Kita semua juga harus punya fokus, punya mimpi. Sebab tanpa mimpi saudara, kita tidak akan melangkah dengan sungguh-sungguh. Sebab visi itu indah saudara. Sehingga kita melakukan visi itu supaya bisa terjadi, kita melakukan misi. Nah saudara, mimpi, kata salah seorang terkenal di dunia ini mengatakan, taruhkanlah mimpimu itu saudara di atas bintang di langit. Itu mimpi saudara, taruh, artinya sesuatu yang tidak mungkin itu saudara, layak saudara untuk kita harapkan. Dan itu dilakukan oleh Lot saudara. Dia mempunyai visi, wow ini tempat yang bagus untuk membuat usahaku lebih berhasil lagi, lebih menjadi orang yang hebat, lebih kaya. Dan itu dilakukan oleh Lot, dan akhirnya dia pergi ke lembah Sungai Yordan yang hijau, yang luar biasa suburnya. Dan Abraham, dikatakan firman Tuhan, berbalik dari apa yang dipilih oleh Lot, saudara-saudara. Nah saudara-saudara, sekarang kita fokus ke Lot. Lot dalam pilihannya itu tempat yang memang bagus untuk dia berbisnis, untuk dia berusaha dengan ternaknya, sehingga bisa menghasilkan ternak yang banyak dan dia menjadi orang yang berhasil, saudara-saudara. Nah di depan Sungai Yordan itu, lembah Sungai Yordan itu ada kota Sodom, ya saudara. Nah di depan lembah itu, jadi Lot tinggal. Begitu dia buka tendanya, dia lihat, itu kota Sodom. Jadi kelihatan kota Sodom itu, saudara-saudara. Jadi kalaupun nanti dia bekerja dan sebagainya, keluar pagi-pagi dari kota Sodom. Dan sebaliknya, begitu dia balik dari tempat pekerjaannya, dia bisa melihat kota Sodom lagi sebelum dia tidur. Tanpa dia sadari, dia sudah memikirkan, ini kota yang besar, kota yang membuat dia lebih berhasil, tempat dia bisa menjadi orang yang hebat, yang dihargai, yang dihormati, menjadi seorang pemimpin. Dia harus pergi ke satu tempat yang berhasil. Nah, Sodom waktu itu menjadi tempat kota yang begitu ramai. Dan dikatakan di pasal 14, hanya satu pasal saja, tidak lama, Lot terpincut oleh kehidupan duniawi pada saat itu. Dia ingin lebih berhasil, maka dia datangi kota Sodom. Di sanalah dia tinggal, saudara-saudara. Dan dikatakan dia berhasil. Bahkan dikatakan dia jadi pemimpin di sana, saudara. Kalau seorang pemimpin di sana, saudara, setelah dia berhasil, itu duduknya di depan gerbang. Jadi setiap kota ada pintu gerbang, ya saudara, tempat keluar masuk orang-orang lalu lalang. Nah di dekat pintu gerbang itu ada tempat duduk yang diduduki oleh para pemimpin-pemimpin. Mereka itu bukan orang-orang malas, saudara. Itu mereka pemimpin-pemimpin. Memang begitu tradisi pada zaman itu, ya. Orang-orang berhasil, pemimpin-pemimpin berkumpul setiap hari, saudara, duduk di depan pintu gerbang. Untuk ngapain duduk-duduk, main gaple gitu, main remi? Enggak, saudara. Mereka berdiskusi untuk bagaimana ngelola kota yang mereka dipercayakan menjadi pemimpin. Nah, begitu. Nah, Lot datang ke Sodom dan dia sudah kaya. Nah, kalau orang sudah kaya, apa yang mau dilakukan? Kekuasaan. Waktu masih belum kaya, dia bekerja, sampai akhirnya dia punya kekayaan. Dan waktu dia punya kekayaan, yang dia lakukan setelah itu apa? Sudah punya ini dan itu. Mobil punya, rumah punya, istana punya, semua sudah punya. Ya saudara-saudara, akibatnya yang dicari setelah itu adalah kekuasaan. Nah, Lot datang ke kota Sodom dan Gomora itu, saudara, di tempat kota Sodom. Dan dikatakan dia menjadi pemimpin. Orang kaya, saudara.
Apalagi yang dicari? Naik level, cari kekuasaan. Dan Lot mendapatkan kekuasaan. Dikatakan dia adalah salah satu pemimpin yang ada di kota itu. Tandanya di mana dia menjadi seorang pemimpin? Dia sering duduk di depan pintu gerbang kota yang ada. Karena demikian, hanya orang-orang yang berhasil, pengusaha-pengusaha, pemimpin-pemimpin yang dihormati yang boleh duduk di pintu gerbang, dan mereka duduk di situ bukan untuk bermain-main, tetapi untuk berdiskusi, untuk mengelola, melihat keadaan kota yang ada supaya lebih baik, dan juga usaha mereka semakin berhasil, saudara. Nah, itu yang terjadi, saudara. Dan akibatnya, saudara, pikirannya hanya usaha, pikirannya bisnis, pikirannya hanya keberhasilan, dan menjadi seorang pemimpin. Akibatnya, saudara, Lot adalah orang yang hanya memikirkan dunia. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara. Firman Allah mengajarkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara, tanpa disadari, Lot melakukan itu. Dia mencintai kekayaan. Dia akhirnya mencintai jabatan, dia mencintai apa yang dilakukannya semua. Dan dia tidak sadar, dia telah jauh dari Tuhan. Dan saudara, akibat seorang suami yang hidupnya hanya memikirkan keberhasilan, usaha, bisnis, jabatan, istri, saudara, itu menjadi orang yang hanya memikirkan materi saja. Materialistis. Karena imamnya mengajarkan seperti itu. Tanpa sadar, dia akan memiliki istri yang materialistis. Ini yang terjadi, saudara. Dan akibatnya, saudara, ketika Allah mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora, kalau kita lihat di di Kejadian pasal 19, diceritakan bagaimana Tuhan mau menghancurkan kota itu. Lot didatangi oleh kedua malaikat, saudara, untuk dibawa keluar karena mau dihancurkan kota Sodom itu. Dan dikatakan malaikat itu datang, dan Lot sedang duduk di depan pintu gerbang bersama tua-tua yang ada, melihat kedua malaikat itu dan membawa mereka ke rumahnya. Dan terjadilah peristiwa yang luar biasa, yang kalau saudara bisa baca di Kejadian pasal 18-19 bagaimana keadaan yang terjadi, saudara. Orang-orang Sodom itu begitu jahat, mau memperkosa kedua malaikat yang ada, yang menyerupai seorang pria, saudara, datang ke rumah Lot, saudara. Luar biasa jahatnya. Dan akibatnya ketika esok harinya mau dihancurkan, dibakar oleh Tuhan kota Sodom itu, Tuhan katakan, keluar, bawa Lot. Yang memang Abraham sendiri sudah ditanya oleh Tuhan, dan Abraham tawar-menawar, saudara, sehingga dikatakan 10 orang saja, Tuhan, orang percaya di sana, tolong jangan dibakar, Tuhan, jangan dimusnahkan. Tapi ternyata tidak sampai 10 orang, saudara. Firman Allah menyatakan hanya 4 orang yang lolos dari pemusnahan kota Sodom itu, yaitu Lot, istri, dan anak-anaknya. Ternyata istrinya pun, saudara, gagal. Karena saudara, ketika mau dibawa keluar, mereka berlambat-lambat, ya. Lot, istri, dan anak-anaknya dikatakan mereka berlambat-lambat, sehingga akhirnya malaikat itu menarik mereka untuk lari dari kota Sodom yang sebentar lagi mau dihancur, mau dihanguskan, dibakar oleh Tuhan dari langit, saudara. Jadi mereka ditarik oleh malaikat yang ada untuk berlari-lari meninggalkan kota itu supaya mereka jangan binasa, saudara. Dan yang terjadi, saudara, istrinya yang sudah begitu bertahun-tahun menikmati kekayaan yang luar biasa, kebahagiaan, keberhasilan yang ada, suaminya seorang pemimpin, merasa berat sekali meninggalkan kekayaan yang ada. Yang mereka fokuskan hanyalah kekayaan yang mereka miliki, harta, taktanya mereka. Sampai akhirnya mau ditinggalkan karena mau ditolong oleh Tuhan. Mereka nggak mikirkan bahwa mereka, puji Tuhan, harusnya kita masih bisa selamat. Kekayaan nanti masih bisa dicari. Mereka sampai tidak bisa memikirkan, sehingga istrinya ketika dalam perlarian melihat ke belakang, dan firman menuliskan menjadi tiang garam. Karena begitu memikirkan kekayaan istrinya, sampai seharusnya mendengarkan malaikat itu, dia
memalingkan ke belakang dan akhirnya jadi tiang garam. Kalau saudara pergi ke wilayah Israel ke sana, saudara masuk perjalanan juga melihat tiang garam itu, saudara. Apakah itu benar atau tidak? Tapi ya sepertinya seperti itulah tiang batunya itu ya. Saya pernah melihatnya tempat itu. Dan Lot, saudara, juga begitu, berlambat-lambat. Bagaimana gampang mudah saudara meninggalkan semua kekayaan dalam waktu yang seketika. Membangun yang luar biasa dia membangun. Dari seorang anak muda sampai dia memiliki istri dan anak-anak, saudara. Kekayaan yang dikumpulkannya ternyata di dalam waktu sekejap dimusnahkan oleh Tuhan. Dan itu terjadi. Sekarang kita lihat Abraham. Abraham di dalam firman Tuhan dikatakan sebagai paman yang baik. Dia selalu memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk ponakannya, saudara. Bahkan dikatakan ketika kota Sodom dihancurkan, toh Abraham tetap tawar-menawar kepada Tuhan karena dia mengasihi ponakannya supaya jangan dimusnahkan. Dan ponakannya juga dimusnahkan oleh Tuhan. Begitu mengasihi. Dan Abraham, saudara-saudara, dia dikatakan adalah orang yang berhasil. Tetapi saudara perhatian baik-baik. Di dalam pasal 12, ketika Abraham dipanggil, di pasal 12 ini ada 2 kali. Abraham itu membangun mesbah, saudara, dikatakan begini, ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, perbedaan Lot dan Abraham adalah Abraham ketika dia dipanggil Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, ternyata memang hatinya itu melekat kepada Tuhan. Hatinya itu mengasihi Tuhan. Buktinya dari mana? Jadi waktu dia dipanggil dan dia datang ke satu tempat, berhenti istirahat di satu tempat, dikatakan dia membangun mesbah. Wow. Saudara-saudara, membangun mesbah itu tidak mudah, saudara. Pada zaman dahulu membangun mesbah itu, saudara, batu, saudara, ditumpuk-tumpuk, diangkat, saudara. Dikatakan Abraham waktu keluar dari Mesopotamia atas perintah Tuhan untuk keluar, waktu Abraham keluar, saudara, usianya 75 tahun, sudah tua, saudara. Sehingga waktu mau membangun mesbah juga tidak gampang, ngangkat-ngangkat batu, saudara. Sebelum dia menyembelih binatang dan membakarnya, ada kayu bakar binatangnya. Jadi saudara, untuk menyembah Tuhan saja, Abraham berkorban bukan hanya tubuhnya kelelahan, untuk membawa korban syukur kepada Tuhan, korban bakaran, saudara. Tapi dia harus membangun dulu mesbah. Batu dikumpulkan sampai tinggi, saudara. Seperti ini tingginya, saudara. Dan setelah itu baru binatang disembelih. Saudara, satu lembu atau satu binatang pada zaman entah kambing mahal, saudara. Karena lambang kekayaan pada zaman itu adalah binatang. Sekarang saja satu kambing itu bisa berapa ratus ribu, saudara. Jutaan juga barangkali satu kambing. Apalagi kalau lembu, wow, bisa puluhan juta, saudara. Jadi saudara, berkorban itu mahal. Jadi kalau saudara pikir Abraham datang untuk menyembah Tuhannya, Yahweh, Yehova, Allah yang kita sembah itu saudara, dia membawa korban bukan hanya kecapean dirinya saja, tapi dia harus mengorbankan lembu, duit. Bagaimana kita sehari-hari ini, saudara? Apakah kau intim dengan Tuhan? Begitu sederhananya kita hanya disuruh memberikan korban pujian. Korban pujian. Kalau saudara melakukan pujian itu korban, kalau menurut saya itu hitung-hitungan, saudara. Baru pujian saja korban. Bisa capek memuji. Itu korban, saudara. Menurut saya terlalu, saudara. Padahal bibir mulut kita ini diciptakan oleh Tuhan. Seharusnya tidak ada batasan, tidak ada nilai kita untuk kita memuji Dia. Itu bukan korban. Itu layak, kita layak engkau disembah. Karena kami diciptakan Tuhan. Makanya Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Jadi kalau saudara baru memuji Tuhan, main musik, melayani di gereja, berdoa melayani di gereja, memberikan persembahan, itu saudara menganggap itu sebuah korban. Menurut saya, menurut firman Allah itu enggak layak saudara disebut korban. Persembahanmu seberapa? Persepuluhan, hanya sepersepuluh saudara. Roma 12 katakan, persembahkanlah hidupmu seluruhnya. Apakah saudara lakukan mempersembahkan hidupmu? Kita jadi seperti Lot. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita berhasil, kita malas beribadah. Kita alasan bahwa kita sibuk, sehingga kita tidak mencari Tuhan. Waktu susah kita mencari Tuhan, berdoa supaya Tuhan berkati. Pekerjaan dapat, usaha berhasil. Tapi setelah itu kita punya kesibukan. Kita ngomong, Tuhan kami kan sibuk, sehingga akhirnya kita jauh dari Tuhan. Nanti kalau punya masalah lagi, baru kita datang berdoa. Jadi doanya tuh kita kalau punya masalah. Kalau tidak punya masalah, kita tidak berdoa. Kalaupun berdoa, ya hanya terpaksa saja. Bukan karena hati yang bersyukur. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Saudara-saudara, kalau engkau melayani Tuhan hanya untuk dapat berkat, dan saudara itu sebut korban, sehingga saudara, Tuhan harus mengerti kita dan memberkati kita karena kita sudah melayani Tuhan, kita sudah berkorban, korban tenaga, waktu, uang. Saudara, saya beritahukan, you nothing. Kita nggak layak, saudara, melakukan perbuatan semuanya kepada Tuhan untuk korban. Enggak, saudara. Karena memang ini semua hidup kita milik Tuhan. Jadi nggak layak itu disebut korban. Yang benar, kita bersyukur atas apa yang kita ada, dan kita persembahkan, do the best for God. Itu yang dilakukan Abraham. Abraham setiap dia datang di tempat itu, baru datang, dia membangun mezbah. Membangun mezbah itu tidak gampang, batu-batu ditumpukan, besar-besar batu. Setelah itu dia bangun ranting-ranting. Dia persiapkan minyak untuk membakarnya. Baru binatang disembelih, dipotong-potong untuk dibakar. Menjadi satu dupa yang harum. Api-apian yang menyenangkan hati Tuhan. Wow. Saudara tahu persembahan yang paling Tuhan senangi adalah itu. Binatang yang dibakar dan asapnya naik ke atas langit. Menjadi dupa yang harum yang menyenangkan Tuhan. Kalau saudara menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, engkau menyembah bukan karena Tuhan aku mau diberkati. Aku memuji Engkau supaya Engkau memberkati pekerjaanku, usahaku, aku jadi kaya, supaya aku punya jabatan, Tuhan. You wrong. Abraham mengajarkan kepada kita. Karena firman juga mengajarkan demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Tetapi setelah ditambahkan, saudara, jangan berbalik. Tetapi seperti Abraham. Abraham memang dekat sama Tuhan, tetapi dia juga berusaha kerja sama kayak Lot. Bedanya, dia diberkati, dia kaya, dia berhasil, tetapi dia terus tetap intim dengan Tuhan. Sehingga dia Galatia 2:20, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa demikian? Membuktikan ketika dia mendapatkan janji Tuhan, anaknya Ishak, anak satu-satunya, hasil apa yang dia lakukan dengan istrinya Sarah atas janji Tuhan. Tuhan minta, dia serahkan, dia berikan. Suatu perkara yang tidak mudah, saudara, mencintai Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, sekarang seberapa banyak, seberapa besar engkau mengasihi Tuhanmu. Bagaimana kehidupan doamu, membaca firman-Mu, ibadahmu. Apakah kau hanya memikirkan kekayaan, dan kekayaan? Kita lihat bagaimana Lot. Orang yang berhasil, orang yang sukses, punya fokus yang baik untuk berusaha. Tetapi dia tidak punya fokus tambahan yang luar biasa, yaitu kepada Allah. Seperti Abraham. Abraham fokusnya Allah. Dia tetap bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Dia berhasil, dia kaya, saudara Abraham. Tetapi tetap menyembah Tuhan nomor satu baginya. Memberikan korban syukur itu nomor satu baginya. Kalau hari-hari ini engkau diberkati Tuhan,
atau nanti di tahun 2021 ini dalam perjalanan engkau diberkati, engkau kepandaianmu jadi naik, ya, dari kuliah menjadi sarjana, S2, S3 dan seterusnya. Engkau berkata, Tuhan, ini semua karena Engkau. Engkau yang kerja naik jabatanmu, kau katakan, Tuhan, ini semua karena Engkau, Tuhan. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku, yang terbaik hanya bagimu. Inilah yang Tuhan rindukan, saudara-saudara. Jadi dua hal yang terjadi di dalam firman Tuhan hari ini. Apakah fokusmu di tahun 2021? Apakah Mamon atau Tuhan? Tapi firman Tuhan mengajarkan hari ini, bagaimana Lot hanya memikirkan usahanya, bisnisnya, pekerjaannya, jabatannya. Sehingga dalam waktu sekejap Tuhan musnahkan. Menjadi contoh, boleh kita berusaha, tapi jangan jauh dari Tuhan. Yaitu Abraham yang kedua. Dia tetap bekerja, dia tetap berusaha. Dia menjadi kaya raya, Abraham, dengan segala binatang yang ada yang dia usahakan. Tetapi dia juga orang yang terus dekat kepada Tuhan. Tak pernah firman mengatakan Abraham jauh dari Tuhan. Dia selalu membangun mezbah dengan teratur. Jadi hari-hari ini ke depan, saudara, jangan kurangi ibadahmu kepada Tuhan. Jangan kurangi doamu. Jangan kurangi baca firman-Mu, Tuhan, untuk mendengarkan suaranya, untuk menuntun engkau. Bukankah firman itu adalah pelita bagi kaki kita? Sehingga dia boleh menuntun jalan-jalan kita kepada Tuhan. Sehingga kita boleh diberkati Tuhan. Jadi hari ini kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 13 boleh memberikan kepada kita di manakah kita sekarang harus melangkah di tahun 2021. Apakah kita khusus hanya fokus dengan Mamon? Atau kita hanya Tuhan saja? Atau seperti Abraham, dia tetap, saudara, dengan Tuhan, dahulukan Tuhan, dan dia tetap juga berusaha. Dan dia sungguh sangat diproteksi oleh Allah. Dia sangat cinta Tuhan, dan Tuhan juga sangat mengasihi dia. Hartanya dijaga Tuhan, sehingga sampai matinya pun dia sangat dalam keadaan yang sangat diberkati. Mari saudara-saudara, untuk melangkah di tahun 2021 ini, dekatlah kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja kamu tenang, daripadanya lah kekuatan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyatakan isi hatimu. Urapi kami semua, pekahkan telinga kami untuk mendengarkan isi hatimu, dan rendahkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kalau kami selama ini sudah jauh dari Engkau, kami hanya berfokus untuk mencari makan, cari kekayaan, cari uang, sehingga akar dari segala kejahatan dan cinta uang. Kami mencintai Tuhan, kekayaan kami, keuangan kami, usaha kami, harta milik kami Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh mendidik kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk sungguh-sungguh seperti Abraham. Dia tetap lebih mendahulukan Engkau. Pagi hari dia datang menyembah Engkau, sore hari dia datang menyembah Engkau. Kami pun juga demikian Tuhan, kami rindu. Kalau kami hari-hari ini sudah jauh dari Engkau, kami terus intim dengan Engkau. Di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam pendidikan kami yang kami tekuni dengan sungguh-sungguh, kami bersama dengan Engkau, sehingga Engkau membuat kami berhasil dan beruntung. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.